Baik, teman-teman, bagaimana, sudah bisa dimulai ya? Oke, kita ada di jam rawan ini ya, setelah zuhur. Jadi saya mohon untuk teman-teman tetap fokus, walaupun santai tetap fokus seperti itu. Dan mengingat kita ada jadwal di sini praktikum ya, mengenai akuntansi biaya. Nah, di sini ada beberapa hal yang akan kita sampaikan. Nah, yang pertama ini ya, kita membahas mengenai metode harga pokok pesanan. Sebelum kita masuk pada materi, maka sebagai ulasan untuk teman-teman, gambaran bagaimana sih praktikum itu, mata kuliah praktikum tentu agak sedikit berbeda dengan materi perkuliahan pada umumnya. Kalau materi perkuliahan pada umumnya biasanya teman-teman hanya membahas materi secara teori, tetapi hal ini nanti diharapkan teman-teman juga mampu menyusun bagaimana secara praktek mengenai akuntansi biaya ini seperti apa dan bagaimana. Tetapi di awal nanti kita santai dulu, jangan berpusing-pusing ria gitu ya. Oke, kita memasuki pada materi metode harga pokok pesanan. Semoga teman-teman bisa memahami materi kita di siang hari ini. Oke, sebelum kita memasuki pembahasan lebih lanjut, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu tentang metode harga pokok pesanan ini apa, bagaimana, begitu ya. Nah, metode ini biasanya sering digunakan oleh perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan. Dan di dalam metode ini biaya-biaya produksi itu dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan harga pokok produksi per satuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Bingung ya? Nanti di belakang akan ada caranya gitu. Kita bahas bareng-bareng. Yang penting ini disimak dulu aja. Nah, kemudian kita mempelajari bagaimana siklus terkait dengan akuntansi biaya kalau di dalam perusahaan manufaktur. Coba teman-teman cermati bagaimana siklusnya. Yang pertama, adanya suatu pembelian dan penyimpanan bahan baku. Selanjutnya, ada pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Kemudian selanjutnya penyimpanan produk jadi dalam gudang. Nah, adapun di sebelah itu ya, penentuan harga pokok bahan baku yang dibeli. Nah, itu dibagi menjadi 3 ya. Biaya tenaga kerja langsung, kemudian penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai, kemudian yang ketiga ada biaya overhead pabrik. Nah, dari ketiga ini, dari biaya ketiga ini menentukan biaya produksi. Jadi pengumpulan ketiga dari biaya ini maka menentukan adanya biaya produksi. Nah, di mana ini penentuan harga pokok produk jadi, seperti itu. Kemudian bagaimana terkait dengan karakteristik metode harga pokok pesanan itu seperti apa ya? Nah, karakteristik usaha perusahaan yang produksinya itu berdasarkan pesanan, kita simak bareng-bareng. Yang pertama,
proses pengolahan produk jadi itu secara terputus-putus. Kemudian yang kedua, produk yang dihasilkan itu sesuai dengan spesifikasi yang diminta pesanan. Yang ketiga, produksi ditujukan untuk memenuhi adanya pesanan. Sampai di sini ada yang mau di-sharingkan mungkin? Sepertinya belum ya, nanti langsung. Oke. Kemudian selanjutnya, ini ada kartu harga pokok atau yang biasa disebut job order cost set, di mana kartu harga pokok ini merupakan suatu catatan ya yang dinilai itu penting di dalam metode harga pokok pesanan. Dan kartu ini berfungsi sebagai rekening pembantu yang digunakan untuk mengumpulkan biaya produksi pada setiap pesanan produk. Biaya produksi untuk mengerjakan pesanan tertentu dicatat secara rinci di dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan. Nah, di sini ya, ini yang sekilas yang dinamakan dengan kartu perhitungan harga pokok pesanan. Nah, seperti ini. Ada ini ya, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, sama BOP itu apa? Oke. Yang mana ini nanti intinya kita mencatat dari masing-masing biaya tersebut, mencatat per transaksinya, intinya seperti itu. Nah, adapun manfaat informasi harga pokok produksi per pesanan itu yang perlu kita ketahui sekelas info aja ya. Yang pertama, menentukan harga jual yang akan dibebankan ke pemesan. Kemudian yang kedua, mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Yang ketiga, memantau realisasi biaya produksi. Yang keempat, menghitung laba atau rugi tiap pesanan. Yang kelima, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan di dalam neraca. Nah, kemudian bagaimana karakteristik metode harga pokok pesanan itu sendiri? Seperti yang dipaparkan di atas ya teman-teman ya. Yang pertama, karakteristiknya itu digunakan apabila perusahaan ini memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan spesifikasi pemesan dan setiap jenis produk perlu dihitung harga pokoknya secara individual. Kemudian yang kedua, biaya produksi ini harus digolongkan berdasarkan hubungannya dengan produk, biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Kemudian yang ketiga, biaya produksi langsung ini terdiri dari biaya apa? Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, itu biaya produksi langsung. Sedang biaya produksi tidak langsung itu disebut dengan biaya overhead pabrik. Nanti di sini mungkin kita belajar terkait dengan mengklasifikasikan. Saya ada bukunya untuk praktikum seperti ini ya. Sudah punya bukunya? Belum. Oke. Karena hari ini masih pengenalan, nanti kita diskusi lebih lanjut gitu ya. Kemudian yang keempat, biaya produksi langsung itu
diperhitungkan sebagai HPP pesanan tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi, sedangkan BOP diperhitungkan ke dalam HPP pesanan berdasarkan tarif. Harga pokok produksi per unit dihitung pada saat pesanan selesai produksi. Nah, kita lihat untuk jurnalnya itu seperti apa ya terkait dengan akuntansi bahan baku jika terjadi transaksi pembelian. Coba teman-teman amati, mungkin dari beberapa slide ini yang sekiranya butuh untuk dicatat silahkan dicatat, kalau enggak ya enggak usah dicatat. Gitu ya. Untuk transaksi pembelian, nah, pembelian bahan baku bisa dilihat seperti itu. Untuk jurnalnya berarti persediaan bahan baku itu masuk ke debit apa kredit? Oke, kreditnya utang dagang atau kas. Kemudian kalau pembelian bahan penolong, nah bagaimana cara mencatatnya? Maka kita bisa mencatat seperti itu. Persediaan bahan penolong, debit, kemudian kreditnya utang dagang atau kas. Mungkin bisa bisa dipahami ya teman-teman ya, bagaimana terkait pencatatannya. Selanjutnya gimana? Udah. Selanjutnya terkait dengan pemakaian. Kalau pemakaian itu bagaimana cara mencatatnya? Pemakaian bahan baku, biaya bahan baku, kemudian persediaan bahan baku. Kalau pemakaian bahan penolong berarti BOP sesungguhnya, debit, kreditnya persediaan bahan penolong. Nah, nih, kalau akuntansi tenaga kerja, biaya tenaga kerja yang terjadi yang terutang oleh perusahaan. Nah, bagaimana cara menulisnya? Biasanya ini gaji ataupun upah gitu ya, gaji dan upah, kemudian utang gaji dan upah. Yang erat hubungannya dengan tenaga kerja itu adalah penggajian gitu ya. Oke, kemudian akuntansi tenaga kerja, kalau misalkan ini ya, pendistribusian biaya tenaga kerja. Ini ada BDP, BTKL, BOP sesungguhnya, biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran, gaji dan upah. Kemudian kalau pembayaran berarti utang gaji dan upah pada kas. Sepertinya tidak jauh berbeda teman-teman seperti akuntansi pada umumnya, tetapi mungkin ini untuk gambaran kalau di perusahaan itu seperti apa dan bagaimana. Nah, ini terkait dengan akuntansi biaya overhead pabrik. Bisa dilihat, dicermati. Nanti di belakang ini sudah saya siapkan soal untuk bisa kita bahas bersama gitu ya. BOP yang dibebankan, maka kalau mencatat BDP, BOP, kemudian yang masuk kredit BOP yang dibebankan. Kemudian BOP yang sesungguhnya, bagaimana cara mencatatnya? BOP yang sesungguhnya pada macam-macam
rekening yang dikredit. Kemudian penutup BOP yang dibebankan itu bagaimana cara mencatatnya? Mencatatnya seperti itu. Kemudian kalau ada selisih BOP, cara mencatatnya seperti apa? Selisih itu dikurangi ya biasanya ya. Selisih BOP nominalnya berapa, kemudian BOP yang sesungguhnya berapa, seperti itu. Nah, banyak banget ya Kak. Pencatatan harga pokok produk jadi seperti itu untuk pencatatannya. Kalau pencatatan akuntansi pada saat produknya itu selesai itu seperti apa? Pencatatan harga pokok produk yang dijual seperti itu ya. Harga pokok penjualan pada persediaan produk jadi. Kemudian pencatatan pendapatan penjualan, piutang dagang atau kas pada hasil penjualan. Nah, di sini kita sudah memasuki pada contoh soal, teman-teman. Coba dicermati, coba diamati. PT Eliona berusaha dalam bidang percetakan. Semua pesanan diproduksi berdasarkan spesifikasi dari pesanan dan biaya produksi ini dikumpulkan menurut pesanan yang diterima. Pendekatan yang digunakan perusahaan dalam penentuan harga pokok produksi adalah full costing. Kemudian dalam bulan November tahun 2009, PT Eliona ini mendapat pesanan untuk mencetak undangan sebanyak 1.500 lembar dari PT Rimedi. Harga yang dibebankan kepada pemesan tersebut adalah 3.000 per lembar. Dalam bulan yang sama, perusahaan juga menerima pesanan untuk mencetak pamflet iklan sebesar 1.000 per lembar. Pesanan dari PT Rimendi diberi nomor 101 dan pesanan PT Oki diberi nomor 102. Nah, dari sini bagaimana pengerjaannya? Tiktok. Nah, praktikum ya Kak. Kalau biasanya dari teman-teman itu pada saat praktikum itu teman-teman santai. Maksudnya santai. Karena praktikum itu juga waktunya terbatas gitu ya. Jadi pada saat pembahasan soal saya berikan, silahkan bisa dikerjakan. Saya berikan contohnya terlebih dahulu cara pengerjaannya seperti apa. Kemudian nanti teman-teman baru mengerjakan. Ya mengerjakan boleh di sini, boleh di depan gitu, nggak apa-apa, terserah teman-teman. Nah, dari sini kita lanjutkan lagi ya. Pembelian bahan baku dan bahan penolong. Kita simak lagi, pada tanggal 3 November perusahaan membeli bahan baku dan penolong. Bahan baku kertas X 85 rem per A-nya 10.000. Kertas jenis Y itu ada 10 roll 350.000. Tinta jenis A sekian dan seterusnya. Nah, ini nanti mungkin teman-teman bisa simak ya yang caranya.
untuk melihat berapa bahan baku yang dipakai, maka seperti ini. Kertas jenis X itu ada berapa? 85 rem. Per A-nya 10.000, berarti 85 itu dikalikan 10.000. Oke. Kemudian bahan baku yang digunakan lagi ada tinta jenis A. Tinta jenis A ini 5 kilo yang digunakan, di mana per kilonya itu 100.000, maka yang digunakan berapa? 500.000. Oke, jadi jumlah bahan baku untuk pesanan 101 kalau dijumlahkan 850.000 ditambah 500.000, jadi ketemunya berapa? Oke, itu untuk menghitung jumlah bahan baku. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua, kita menghitung di bahan baku yang pesanan 102. Di mana bahan baku yang digunakan ada kertas jenis Y, itu yang digunakan 10 roll, di mana per rollnya ada harganya 350.000. Jadi bahan baku yang digunakan berapa? 10 roll dikalikan 350.000, ketemunya 3.500.000. Kemudian tinta jenis B itu yang digunakan oleh pesanan 102 itu 25 kilo, di mana per tinta itu seharga 25.000. Maka cara menghitungnya adalah 25 kali 25.000, totalnya adalah 625. Jadi jumlah total bahan baku untuk pesanan 102 berapa? 4.125. Jadi untuk total bahan baku yang dipakai itu ditambahkan 1.350 ditambah 4.125, maka ketemunya oke. Itu yang pertama, kita menghitung jumlah keseluruhan bahan baku yang digunakan. Kemudian pada saat memproses dua pesanan itu perusahaan menggunakan bahan penolong. Bahan penolong P, di mana ini 10 kilo, di mana per kilonya itu 10.000, dan bahan penolong Q 40 liter, per liternya 5.000, totalnya 200.000, maka untuk totalnya 300.000. Maka selanjutnya masukkan data tersebut dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan. Untuk jurnalnya bagaimana? Untuk jurnalnya seperti ini. Oke. Praktikum ini ya, Kak. Jurnal untuk mencatat pemakaian bahan baku. Jadi BDP, BBB disingkat wae. Nah, untuk totalnya 5.475. Total ini dari mana? Total ini dari mana? Oke, keseluruhan jumlah ini ya. Nih, 5.475. Oke, kita lanjutkan ya.
kayaknya ini lebih mudah gini. Lagi papan tulisan di Kak. Monggo. Ya. Ampun.